kelompok suara ratan. Oh, KSR Pak ya? KSR ya. Legend juga itu. Kelompok suara ratan. Tapi sebelumnya itu di samping kelompok suara ratan saya juga setelah itu baru ketemu di sebuah tempat gitu loh. Oke. Bukan karena untuk bermain bareng, tapi gelut. Karena dipikir bahwa sholawat kemudian lantunan kepada Nabi itu enggak umum, itu hanya untuk ibadah lah, dilanggar saja, enggak di masjid. Itu jangan dibawa ke pentas. Pada waktu itu mungkin, tapi nggak tahu secara anunya nggak tahu. Entah itu anugerah, entah itu memang sudah diperjalankan. Kalau menurut Pak Novi Budianto sebagai ketua Kiai Kanjeng itu memang Kiai Kanjeng itu secara personal sudah diperjalankan oleh Allah gitu loh. Sudah diperjalankan memang harus seperti ini dan kamu harus memang seperti ini. Yang harus kamu lakukan harus memang seperti ini gitu loh. Kalau Mbah Nun, posisi Mbah Nun di saat itu Cak Nun ya. Kalau saya panggil Cak. Iya. Cak Nun tidak rek, engko bariki iki ya, bariki enggak ada, enggak pernah. Cak Nun tidak pernah menyuruh kepada kita. Nanti habis ini wirid ini ya, wirid ini. Setlist ini. Iya. Itu rahasia kalau kita mau pentas itu pasti dikasih satu wirid kan. Oh. Selamat datang kembali di Temu Tamu Podcast. Tentunya bareng saya Roni Udara dan bestie saya tentunya Bung HN. Gimana Bung kabarnya Bung? Baik. Kali ini kita mau ngapainin, Ron? Kali ini edisi yang sangat spesial di kancah permusikan khususnya di DIY dan nasional. Wah, tentunya tidak asing lagi dengan sosok tamu kita kali ini. Siapa, Ron? Pertama, kita spill dulu kan profilnya. Beliau adalah seorang komposer, ya kan? Produser. Dan salah satu anggota grup legend di Indonesia. Kiai Kanjeng. Wow. Melegenda dengan Mbah Nun, ya kan? Dia juga memiliki record label, ya kan? Dosen di salah satu kampus seni, kita sebut Institut Seni Indonesia Yogyakarta juga. Wah, multi talent sekali. Kita ngangsu kawruh kali ini, Bung. Dan salah satu sepi lagi nih, Bung. Beliau tuh bukan hanya seorang senior bagi saya di musik, tapi juga ayah dan juga guru. Nah, suhu ini kan itu musik. Apalagi kemarin lagunya yang beliau cover versi biola ini ya, Indonesia Pusaka, itu viral Bu. Banyak yang pakai soundnya kan. Iya. Apalagi konten-konten Indonesia sekarang kondisi seperti ini. Kemarin era-era timnas juga naik gitu kan. Nah, kita tentu kita langsung aja please welcome ya kan Bung. Sugeng rawuh Pak Ari Godong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Mas Roni, terima kasih telah diundang ke sini. Pak Ari sehat nggih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini bingung kon ngopo ya. Kon jadi tamu nih Pak Ari. Kon ngopo ta ini? Oh, bingung nih. Jadi kesempatan yang luar biasa ini Bung kan. Jadwalnya beliau kan selain berkesenian juga jadi dosen itu kan juga kita untuk mengajak sebagai tamu itu juga waktunya gitu kan. Mengajar diisi juga ya? Iya, diisi gitu. Di etnomusikologi ya Pak Ari ya? Etnomusikologi. Iya benar. Pak Ari, boleh sedikit cerita nih untuk kalau kita nyebutnya ini kan pemirsa ini kaula muda dan kaula tua. Mungkin kaula tuanya udah banyak yang tahu tentang Pak Ari kan, kayak Kanjeng. Mungkin untuk kaula muda, apalagi yang sedang studi ataupun yang sedang bergelut di dunia seni musik khususnya kan Pak Ari ya. Boleh nggak Pak Ari cerita mungkin sih kayaknya nggak cukup juga dalam semalam ya. Tapi masih ingat nggak Pak Ari dulu grup pertama yang dibentuk tuh apa namanya Pak Ari? Ini sejarah ini. Oke, baik. Saya ceritakan sebelum saya terlibat di itu ya yang dikatakan Mas Roni itu grup legend atau grup yang sekarang katakanlah mungkin nggak tahu lah entah melegenda atau dilegendakan atau tapi saya pikir orang kenal tapi nggak kenal gitu loh. Seperti itu. Akan saya ceritakan bahwa sebelum saya terlibat di dalam arti itu di Kiai Kanjeng dan yang disesepuhi oleh Mbah Nun, itu
sebenarnya kan saya datang ke Jogja tahun 88. Nah, tak ceritakan. 88 nih startnya nih ya. Di Jogja tahun 88 dan saya studi di Sekolah Menengah Musik pada waktu itu. Sekolah Menengah di Bugisan. SMM Pak ya? Iya, SMM. Dan itu memang itu bukan keinginan saya untuk sekolah di situ. Oh, lalu? Ya keinginan kakak-kakak saya tuh, ibarat saya dijebak untuk sekolah di musik. Dijebak untuk sekolah di musik. Iya, sekolah dijebak dan dibuang, bukan dibuang ya sebenarnya kan. Ya istilahnya kamu di sekolah sana. Terus gimana? Ya udah sekolah di sana. Ragate, itu. Nah, dari situlah berjuang demi tahap demi tahun. Saya lah ketemu sebelum itu ngamen juga saya lah. Oh sempat Pak ya? Sempat ngamen di alun-alun, kemudian di Malioboro itu juga, makanya saya juga terima kasih kepada teman-teman yang ada di Jogja yang sudah menyelamatkan saya. Maksudnya menyelamatkan itu dengan teman-teman di Malioboro, teman-teman di alun-alun pada waktu itu mungkin sekarang udah tua ya. Legend Pak Mantua sih. Dari situlah saya ketemu salah seorang grup musik. Oke. Ya, ya katakanlah notabene yaitu saya sebutkan tadi grup musik humor itu tadi ya. Oh. Nah itulah di situ ngapain? Apa namanya Pak? Kelompok Suara Ratan. Oh, KSR Pak ya? KSR ya. Juga itu. Kelompok Suara Ratan. Tapi sebelumnya itu di samping kelompok Suara Ratan saya juga setelah itu baru ketemu di sebuah tempat gitu loh. Oke. Bukan karena untuk bermain bareng, tapi gelut. Gelut rebutan lahan. Rebutan lahan. Iya. Rebutan lahan gimana tuh Pak? Lahan perngamenan di daerah Mutiara, pokoknya alun-alun, mentoknya ke utara itu Mutiara Hotel. Sekarang udah jadi parkiran. Oh jadi kalau untuk bisa ngamen di situ ada wilayah-wilayah masing-masing Pak? Masing-masing. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini punya KPJ, punya KSR, ini punya siapa? Udah ada. Oh. Pada waktu itu. Dan disitulah saya nyanyian sampai ke situ, kan gitu. Cicilan sampai ke situ, ya, terjadilah pertempuran, perebutan wilayah. Teritori kekuasaan ya. Piye-piye tetap kalah mungkin si SMA, karena sudah pada gede-gede toh. Kalah saya lari ke alun-alun lagi. Seperti di situ ketemulah yang namanya salah seorang namanya Mas Cicit ya. Oh, ini drummernya Kiai Kanjeng juga. Itu juga sekarang juga drummernya di Kiai Kanjeng juga. Di situ sama Mas Joko SP juga adiknya. Mas Joko ya main gitar. Disitulah, sudah, ya saya nggak ingat lagi. Terus kemudian ketemu lagi pada saat saya ikut Kiai Kanjeng. Oke, berarti perjalanan pertama dari kita sebutnya KSR, habis itu kita coba jumping ke kakak atau Kiai Kanjeng. Jadi awal pertama kali Pak Ari Blotong itu bisa masuk ke Kiai Kanjeng itu gimana Pak? Dan tahun berapa? Nah itu saya terlibat secara tidak langsung. Oke. Itu tahun 95. Wah. Secara tidak langsung karena di saat itu Kiai Kanjeng kita bikin album yang namanya album Dangdut Kesejukan ya. Dangdut Kesejukan. Nah, di situ menggunakan string. Sementara di bapak-bapak Kiai Kanjeng kan nggak ada ini yang tulisan not balok, not angka dan sebagainya. Kebetulan memanfaatkan saya untuk nulis not balok, bikin aransemen, bikin apa, termasuk di album Kesejukan Kiai Kanjeng itu ada dangdut dan sebagainya, saya bikin string. Nah, kemudian terlibat rekaman. Setelah rekaman beberapa bulan kok nggak dihubungi lagi ya. Gitu kan? Habis rekaman album Kiai Kanjeng ya? Kok nggak dihubungi lagi? Nggak dihubungi lagi. Terus kok ada muncul lagu lagi apa itu? Lagu Lir-Lir itu lagu. Oh iya. Iya. Itu tahun album Lir-Lir. Iya. Itu tahun 96. Wah, gila legend. Iya, 96 keluarlah album Lir-Lir itu. Kok saya gak dijak? Ya enggak apa-apa. Ada apa ini? Tapi saya prosesnya masih ikut terus. Oh. Kita latihan pada waktu itu di Ring Road Selatan itu, di Madukisme Selatan itu setiap hari. Setiap berapa minggu sekali kita latihan. Habis itu terjadilah kemudian ada pentas Kenduri Cinta. Oh, di Jakarta, Pak? Di Jakarta lah, itu baru terlibat secara resmi lah ibaratnya. Oke. Ya. Bukan ada bayat-bayat, nggak ada, kamu jadi anggota, nggak ada. Oh, nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Dulu? Nggak ada. Oh, ini penasaran nih, waktu itu Mbah Nun
Bilangnya gimana ke Pak Ari? Ada nggak kayak? Nggak kenal. Oh, nggak kenal Pak? Bukan nggak kenal, saya yang takut. Oh iya. karena di saat itu kan ada Mbah Nun, ada Rendra, Ada Rendra. Iwan Fals, Oh. ada ini si Sri. Wah, iki wong gede kabeh iki. Ya aku ki mau wong kaya tetep mengkeret lah Ron. Gitu ya, mengkeret. Mas lah. Rendra masih ada waktu itu, Masih Pak? ada waktu itu, masih ikut proses. Itu. Dari situlah kemudian ikut terlibat, kemudian pas di era 96, 95, 96 saya terlibat di situ. Kemudian kita keliling-keliling ke desa-desa, belum ada sholawat sama sekali, tidak tidak terdengar pun sholawat dipentaskan di panggung, nggak ada sampai pada saat itu. Tidak ada. Hanya terdengar di langgar. Tapi nggak ada yang namanya, ibaratnya kalau sekarang itu konser sholawat, nggak ada yang berani. Dulu gitu Pak ya? Dulu nggak ada yang berani. Kenapa Pak dulu nggak berani Pak? Ya karena tidak umum. Karena dipikir bahwa sholawat, kemudian lantunan kepada Nabi itu nggak umum. Itu hanya untuk ibadah lah, di langgar saja, nggak di masjid. Itu jangan dibawa ke pentas. Pada waktu itu mungkin. Tapi nggak tahu secara anunya, nggak tahu. Gitu. Seperti itu. Kemudian keliling dari desa ke desa, ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok dan sebagainya. Kita hanya membawa satu album ilir itu aja. Sampai ke pelosok-pelosok. Dan pada waktu itu belum ada digital, kaset pun juga nggak tahu itu kopinya berapa, dapat royalti berapa, itu nggak ngerti. Nggak ngitung itu, soalnya kita nggak, pada saat itu kita tidak berhitung tentang industri dan sebagainya, nggak terhitung. Karena yang kita pikir adalah yang penting kita Kiai Kanjeng dan Mbah Nun pada saat itu kita hanya memikirkan tentang yang penting kita berbuat apa, kita bisa melayani apa kepada masyarakat, kita bisa menemani apa kepada masyarakat, apa yang kita bisa suguhkan kepada rakyat kecil. Iya. Gitu. Terkait tadi suguhan. Nah, suguhan Pak nih. Ari kayaknya ini seneng ngopi, kalau nggak sambil ngopi iya. kayaknya lain. Ya. Panggil Ron. Oke, hari ini spesial untuk tamu kita kan. Kita panggil Mbak Elizabeth, kopinya. Nah, kopi nih. Ini asli racikan Mbak Elizabeth ini Pak Ari. Ya. Spesial Pak Ari. Oh, Bapak. Iya, terima kasih. Waduh, spesial sekali ini. Mau kemana Mbak Elizabeth? Kenapa? Mau kemana? Ajeng nyuci piring, kebetulan cuci piring saya banyak. Mau belajar selawat di sini? Mau belajar selawat di sini. Bukan, loh, yang mengajarin selawat itu bukan hanya orang ahli berselawat. Oh iya Pak, betul Pak. Ayo kan. Saya juga berselawat karena waktu itu ikut lagu Pak Ari juga. Nanti saya ajari privat. Tunjukkan jadwalnya. Sebentar dulu Mbak Elizabeth. Saya dulu sama pemirsa dong. Asik. Tipis-tipis. Gudaan ini Ron, gudaan Ron. Oh, gudaan. Iya. Oke Mbak Elizabeth, makasih ya. Kopinya. Oke, monggo dinjerin. Terima kasih. Terima kasih. Atur nuwun. Berarti album itu akhirnya yang ilir-ilir yang sebenarnya kalau bahasa sekarang hitsmakernya kayak Kanjeng ya Pak ya, Iya. membawa ke Iya. sampai ke benar-benar ke pelosok-pelosok desa, menemani masyarakat. Iya. Jadi situ emang benar-benar lillahi ta'ala lah. Lillahi Jadi, ta'ala ya. nggak memikirkan bagaimana hasil royalti rekaman. Nggak berpikir sama sekali. Masternya pun nggak tahu. Masternya juga nggak tahu. Masternya itu kita ketemu baru tahun 2000-an berapa itu Ron? Selama ini kemana Pak? Ya nggak tahu, makanya kita terus kemudian ada dilacak, kemudian cuman sekarang udah ada masternya, cuman diapain piring apa itu bentuknya roll itu, yang bentuknya masih roll dan masih pita 4 inci itu ya. Itu. Lama banget tuh. Cuman sekarang kalau mau mau di-convert lagi ya playernya yang punya siapa kan sekarang gitu. Oh iya ada tuh Pak ya. Itu kalau mandi situ kita masih punya beberapa banyak master sebenarnya. Dan itu termasuk awal-awal karya Kiai Kanjeng yang kita bilang itu yang menemani perjalanan Kiai Kanjeng dari awal. Iya, tuh, ya itu istilahnya masterpiece-nya di situ. Masterpiece-nya. Ya. Ya album Ilir-Ilir walaupun kemudian disusul kemudian album Raja di Raja, kemudian album Padang Bulan, album Menyorong Rembulan, kemudian album yang entah
Praunuh dan Praunuh dan sebagainya sampai sekarang itu sebenarnya juga masih banyak album-album yang belum tercover juga, cuman belum cover karena kemarin sebelum pandemi itu wes kebanyakan pentas jadi enggak sempat. kebanyakan siar Pak. Iya. Kebanyakan itu kadang-kadang itu bukan suatu kelemahan, bukan suatu kelebihan tapi kelemahan juga Rono itu loh. Oh. Kalau saya berpikir bukan di dalam keyakinannya, tapi saya berpikir di dalam istilahnya ambil maksudnya saya juga Pak Ari Brodong juga seorang label, seorang produser dan sebagainya. Loh, berarti ya kita merasakan kerugian besar sebenarnya kalau berpikir secara label lah, secara industri kan gitu. Tapi itu tidak penting lah karena prinsip kita adalah pelayanan itu tadi, bahwa kita pengabdian kepada masyarakat bukan. Pak Ari, ini tadi Pak Ari kan menyampaikan bahwa tahun 96 lah ya, aktif ikut Kiai Kanjeng. Nah, dalam 96 sampai hari ini ya Pak, sampai sekarang, ada enggak kira-kira yang dari tahun 96 sampai hari ini kan sudah pergantian rezim nih, ketika bersiar nih, ada mungkin kendala atau bahkan masyarakat banyak yang menerima tentang terkait, ya saya membahasakan siar mungkin ya Pak ya? Ya boleh ya kayak gitu. Mungkin seperti apa perjalanannya Pak Ari di Kiai Kanjeng dari tahun 96 gitu? Ya secara pribadi ya, karena berawal dari saya secara pribadi dan mungkin teman-teman, tapi saya lebih mewakili saya pribadi karena basic saya adalah seniman, ya. Maksudnya seni gitu, seni wong dalan. Ibaratnya orang wong dalan yang nggak punya macam-macam pegangan dan sebagainya lah. Nah bagi saya itu memang entah itu anugerah, entah itu memang sudah diperjalankan. Kalau menurut Pak Novi Budianto sebagai ketua Kiai Kanjeng itu memang Kiai Kanjeng itu secara personal sudah diperjalankan oleh Allah gitu loh. Sudah diperjalankan memang harus seperti ini dan kamu harus memang seperti ini. Yang harus kamu lakukan harus memang seperti ini gitu loh. Jadi yang saya dapatkan adalah memang mana ada grup seperti Kiai Kanjeng. Saya bukan sebagai seorang Kiai Kanjeng ya. Mana ada grup, entah itu dikatakan orang itu grup musik atau grup band atau apa. Mana ada yang sebutkan silakan. Yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Kanjeng. Karena kita di situ ada politik, ada siar agama, ada pelayanan, ada kemudian saling belajar masalah masyarakat kepada mungkin pemimpin kepada pemimpin punya masyarakat, pemimpin punya masalah terhadap masyarakatnya atau ke wilayahnya dan sebagainya, dan kita berusaha untuk melerai atau menyelesaikan atau kita menyelaraskan biar tidak ada pergesekan lebih meredam. Ya lebih meredam. Makanya kita pentas kita tidak ke kota-kota yang besar karena makanya kita lebih banyak ke pentas ke akar rumput. Jadi di mana ada masalah di situlah ada Kiai Kanjeng. Pada saat itu nek ono masalah mesti ketekan Kiai Kanjeng. Pasti. Dan Mbah Nun kan gitu loh. Pasti. Oh titenono kok nek Mbah Nun rene rak do kapok. Jadi ibaratnya kita juga sebagai diharapkan oleh masyarakat tapi juga tidak dimaui oleh dalam tanda kutip mungkin pemimpin yang mungkin nggak tahu gitu kan. Jadi juga bisa menjadi momok. Iya, seperti itu. Jadi perjalanan kalau yang saya dapatkan memang ada nilai plus. Di samping saya mungkin seorang pelaku seni, seorang musisi yang belajar di musik dan sebagainya. Kan istilahnya di musik itu nggak ada yang istilahnya spiritual, mana ada. Betul. Mana kan ya? Sekarang pun. Bukan mengatakan bahwa sholawat tidak spiritual, musik band, dangdut apa? Bukan masalah. Spiritual itu bukan masalah bentuk musiknya. Tetapi bagaimana cara kita menyuguhkan, bagaimana cara kita membawakan. Kamu mau lagunya pop, mau dangdut, mau band, mau apa. Kalau cara membawakan adalah secara spiritual, itulah yang saya dapatkan. Seperti itu. Saya nggak peduli, kita nggak peduli. Mau yang nonton satu orang, nggak ada yang nonton. Mau yang nonton demit, mau yang nonton apa, nggak ada masalah. Performanya tetap 100%. Seperti itu. Wah dalam ini Bung.
Iya, jadi kita all tidak out ya. kalau katakanlah dengan ilmu dengan ilmu ma'rifat kita kuwi serapan dulu karo menungso gitu loh. Kalau kita bicara ma'rifat udah tinggi sekali. Wah, berat juga nih. Saya belum menyampaikan. Ya, karena kita sudah tidak berpikir kuantitas. Kuantitas. Oke. Karena berpikir kualitas. Wow. Kita berpikir kualitas. Entah itu kualitas hidup, kualitas agama, kualitas cara kita membawa diri kita sendiri harus berkualitas. Walaupun orangnya tetap oleh dalite ya, gitu. Tetapi tanggung jawab terhadap diri kita dan yang pencipta kita harus jelas gitu loh. Wow. Kita punya perjanjian di situ bahwa apa yang kita lakukan harus benar-benar baik. Betul. Pak Ari, selama ini saya kan termasuk berapa, ya sering lah menonton Kiai Kanjeng gitu ya. Jadi selama perjalanan Pak Ari gitu ya dari 96, spirit apa tuh Pak yang Pak Ari itu bisa membuat secara orang Jawanya sudah semeleh. Iya. Betul. Itu yang sebenarnya yang karena sudah terlanjur kelewatan ya. Tadi kelewatan ya. Tadi kelewatan. Ketelisut. Skip kalau bahasa sekarang. Gini, perjalanan ketemu KSR tadi, itu kan saya sudah terlibat di dunia orkestra. Oke. Jadi di dunia orkestra itu dulu kan ada orkestra yang namanya Nusantara Chamber Orchestra, Erwin Gutawa Orkestra, kemudian Philharmonic Jakarta Ensemble, kemudian ada TVRI, ada Idris Sardi dan sebagainya lah. Di situ saya sudah terlibat dan saya sekitar 10 tahun dan itu berbarengan berjalan dengan jadwal Kiai Kanjeng. Jadi Kiai Kanjeng ya berjalan, orkes ya berjalan. Jadi sugih dhewe aku. Kalian memang itu siji aku entuk loro. Iya. Musik timur jalan, musik barat jalan. Iya, musik jalan iya. Jadi itu dan saya rasakan bukan berarti saya membandingkan, tidak. Kalau di Kiai Kanjeng seperti ini, kemudian di dunia orkestra, di dunia kaum katakanlah musik berjaya lah pada waktu itulah, musik paling elit lah. Itu kan orkestra. Kalau orang sudah pada tahun 9, saya ikut terlibat itu tahun 92, 91. Belum lahir saya, Pak. Pertama kali saya mengikuti di situ pada waktu itu mengiringin David Foster. Legend. Pada itu David Foster, ada tamu dari, biasanya kan kalau orkestra itu kan tamu dari luar, David Foster, ya. Kemudian ada Venice Shami dan sebagainya, dan itu seperti itu yang diiringi kita ya memang artis-artis bener, artis-artis pada waktu itu gitu loh. Dan tapi kita ya memang sebagai pemain gini-gini, berarti nggak ada nilai plusnya di situ. Nilainya, ini setelah saya rasakan selama 10 tahun sampai tahun 2000, terakhir saya main 2005 Ron. Saya berhenti, bukan berhenti, memang saya sengaja berhenti, stop. Dari orkestra, Pak? Dari orkestra. Stop saya. Karena apa? Wah, ini kalau segini, ini secara individunya kuat, secara mental kuat, tetapi spiritual nggak dapat saya. Oke. Saya tidak dapat. Ada kegelisahan itu. Ada kegelisahan di situ. Iki ngopo entuk duit sangu ning uripe kaya ijen. Seperti sendirian gitu loh. Lah buat apa? Makanya setelah pulang orkes nggak tak tabung, Ron, uangnya itu terus terang nggak tak tabung. Di kampus ada orang lihat makan, nggak sombong ini, karena bercerita realita. Seluruh teman-teman kampus ibaratnya sekarang sudah jadi pada rektor ada. Terus tahu tak jejak ya. Pas gitu di kampus bisa kayaknya orang dijajakin Pak Ari. Mudah-mudahan dimut. Nah, itu di situ. Kemudian setelah saya bukan membandingkan ya, mohon maaf ya, karena di Kiai Kanjeng di situ ada, saya bisa belajar tentang agama, bisa belajar, bisa ibaratnya mengerti sholawati apa to fungsine sholawati tinggal apa to, syafaat itu apa sih. Kemudian apa kalau Mbah Nun, posisi Mbah Nun di saat itu Cak Nun ya, kalau saya panggil Cak. Cak Nun dia tidak engko bariki iki ya, bariki enggak ada, enggak pernah. Cak Nun tidak pernah menyuruh kepada kita. Nanti habis ini wirid ini ya, wirid ini. Setlist ini. Iya.
Itu rahasia. Rahasia kalau kita mau pentas itu pasti dikasih satu wirid, Ron. Oh. Ki wiridnya dibaca. Ini wiridnya di Jakarta, wirid ini dibaca. Oh, jadi setiap panggung di setiap kota, setiap tempat itu ada wiritan yang dibaca yang berbeda tuh, Pak? Ya berbeda, ada tapi ya fungsinya sama. Cuman lebih sasaran tembaknya itu mungkin agak berbeda gitu lah. Dan kita apa iki koyo maca koyo ngene kan. Ya waca wae, enggak ngerti fungsinya, kita juga enggak dikasih tahu. Nanti biar gini kan enak. Ya, biar tahu. Enggak. Cak Nun tidak mengajarkan selama ini, tidak semacam itu, dan kita suruh mencari sendiri. Jadi beliau memberikan sebuah udah apa Kak? Ngono enggak tahu. Ya akhirnya ya dengan kesadaran pribadi masing-masing ya kita lakukan. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang masih kayak Kanjeng masih utuh gitu loh kan. Wow. Nah, itulah yang perbedaannya, rasa lebih menep, spiritual mungkin walaupun tidak sempurna tapi sudah bisa memahami lah bahwa yang namanya rasa dengan rasa syukur, rasa apa dan sebagainya sudah bisa merasakan seperti itulah itu. Dan itu saya juga ketemu juga belum ada sekitar 10 tahun belum ada Ron. Ya baru tahun 2015 2017 kemarin baru inilah hidup namanya. Perjalanan hidup seperti ini. Gitu loh. Nah, ini Ron. Wah, kamu harus mencontoh ini yang masih muda ini perjalanan hidupnya Pak Ari. Perjalanan musikal yang panjang. Iya. Musikal itu tidak hanya jeduk tapi ujung-ujungnya ya nanti kayak Pak Ari gitu. Kalau kita itu mending konsisten di nakal atau konsisten di baik. Iya. Kamu mau konsisten di mana itu, Ron? Konsisten itu sesuatu yang sifatnya Tuhan itu tidak marah kepada Tuhan, itu malah seneng. Gusti Allah ini seneng kalau wong sing penggawane pendak dino gawe sepatu. Daripada sesuk gawe sepatu, sesuk gawe tas, sesuk gawe tanganan, sesuk gawe apa, tidak suka. Ketoke ngono kuwi. Yo minimal yo macak kaya apa sing ngendikake Gusti Allah yo disampaikan ngono ku ra yo. Iya bener Pak. Penangkap sari-sari itu Pak. Penangkap ini kan gitu. Iya. Sebagaimana saya pesan juga kepada adik-adik anak-anak yang sekarang masih di jenjang studi ya. Iya. Jadi kalian yang kerjaan yang penting kalian sekolah wis. Sekolah piye carane iso lulus, bar kuwi neruske sekolah apa ora, apa dadi apa, langsung nyambut gawe wis ngono ae. Gitu aja. Jadi enggak usah berpikir iki wis lagi sekolah wis mikir apa-apa, piye carane enggak usah dipikir. Sementing kamu pikirnya sekolah lulus. Fokus dulu Pak. Orang tua seneng, orang tua seneng. Sudah memikirkan orang tua yang penting seneng dulu udah. Setelah orang tua tercapai seneng udah kamu mau udah bebas. Kayak semacam saya berani merokok itu setelah saya bisa mendapat penghasilan. Iso golek penghasilan. Nah, jadi orang ngerokok iki ora apik wong sekolah. Nggih, manut wae karo wong tuwa. Masih SMA toh. Bul kelas loro, itu cerita sebelum Ria Kanjeng ini Ron. Iya. Kelas loro saya sudah ngiringi ketoprak, ngiringi wayang, ngiringi ketoprak, ngiringi Pak D. Marwoto, ngiringi Mbak Yati Pesek, ngiringi kemudian para itu sudah ketoprak-ketoprak pada waktu itu saya sudah ngiringi itu. Untuk bayaran piro? 40.000. Nah, 40.000. Gitu rokok saslop regane wing 24.000. Wah. Zaman itu ya Pak ya. Pada zaman itu tak tukok kayak rokok, aku pulang. Rumah saya kan Seragen. Oke. Seragen. Tak rokokne bapak, tak tukokne nyopak rokok ngene iki. Lho kok koyo ngerokok? Wis iso golek duit dhewe aku. Kan gitu. Iya. Kok musik udah. Lah apa janjine bapak jane semono kan nek iso golek duit dhewe baru mulai ngerokok. Aku wis iso golek duit 40.000. Tapi filosofi orang-orang tua dulu zaman dulu gitu. Oh gitu ya? Iya, kayak misalkan kamu mau beli rokok gitu ya. Itu ya kamu harus punya pendapatan dulu, punya penghasilan dulu kayak gitu. Iya. Itu kalau orang-orang dulu. Sama dulu saya Ron, jadi bapak saya juga sama gitu. Mas saya juga ngerokok toh. Ngerokok Pak? Gitu.
Nah, ketika kamu boleh ngerokok asal kamu sudah punya penghasilan. Gitu. Bung Ain dulu mulai ngerokok kelas berapa? Wah, kalau saya ya SD kayaknya SD. ya, itu rahasia lah. Tapi enggak sih. Apa saya ngerokok itu ya dulu ya namanya biasalah anak kecil nakal kan gitu. SD kan nyuri-nyuri kayak Nyuri gitu. kesempatan. SMP kayak gitu. Kalau SMP enggak begitu sih. SMA saya sudah mulai ngerokok karena saya sudah dapat penghasilan, Ron. Tapi ada pengalaman SMA tak takon genti ya. Jahiliyah bener, tapi kan tidak selamanya orang itu jahil tak berangsur langsung grebyang enggak. Ya. Baru main musik janjing terus insaf, terus kudungan, ban Vespa, enggak seperti itu kan.